Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kali ini kita akan mengaplikasikan atau kita akan melakukan model selection dengan melakukan tuning hiperparameter. Gitu ya. Kita akan melihat bagaimana underfitting dan overfitting itu seperti apa gitu ya. Nah, di akhir video nanti kita akan mempunyai suatu grafik di mana kita bisa melihat variasi skor berdasarkan nilai K gitu ya. Oke, langsung saja. Di sini kita mempunyai sebuah data tentang diabetes. Nah ya. Jadi intinya data ini tuh terdapat suatu output label yang mencirikan apakah seseorang itu mempunyai diabetes atau tidak gitu ya. Dengan diberikan kolom prediktor berupa umur, kemudian berat, kemudian berapa kali dia hamil dan lain sebagainya. Oke. Oke, langsung saja saya akan menggunakan suatu algoritma atau model yang bernama KNN yang kalian pelajari pada hari kedua ya. Kemudian saya akan melakukan cross validasi dengan fungsi cross validate. Oke. Kita import dulu fungsi atau library-nya from sklearn dot neighbors ya. Import nearest neighbors. Bentar, saya lupa mulu nih namanya. Neighbors classifier. Import from sklearn import neighbors classifier. Kemudian kita import juga fungsi untuk melakukan cross validasi ya. Dot model selection import cross validate. Nah, di sini saya menggunakan cross validate. Kemudian mungkin dari kalian ada yang kepo gitu ya. Kan pada video sebelumnya saya menggunakan cross valscore kan ya. Kemudian di sini saya menggunakan cross validate. Kemudian apa bedanya antara cross validate sama cross valscore? Ya mungkin kalian ada yang kepo kayak gitu ya. Saya akan menunjukkan apa perbedaan dari cross validate dan cross valscore ini ya, agar kalian paham apa yang sedang saya lakukan gitu ya dengan fungsi ini gitu. Kita import juga cross valscore ya. Kemudian kita akan memberikan contoh bagaimana perbedaan antara cross validate dan cross valscore. Kita instantiate dulu model kita neighbors classifier. Silakan jumlah K-nya itu 5 gitu ya. Kemudian kita membuat suatu result score dari cross validasi dengan fungsi ini dan fungsi ini. Kita kasih nama CV score 1 deh ya untuk yang ini. Oke. Kemudian CV score 2 untuk yang ini. Oke, sekarang kita akan memisahkan dulu antara data picture dan data target ya. Yang target adalah kelas, yang picture adalah ini semua. Oke. Kita pisahkan dulu. X adalah data picture, df.drop class axis 1, kemudian y df class. Kayak gini. Sekarang kita akan memasukkan data ini ke dalam fungsi ini ya. Kita masukkan dulu model yang akan kita gunakan, kemudian datanya, kemudian jumlah cross validasinya, kemudian itu juga sama model x sama y, CV-nya 10. Kemudian ada yang berbeda nih di sini ya. Ada yang berbeda di sini. Coba kita lihat. Kalau misalkan kita ingin menginclude hasil dari training score, maka kita harus mendefinisikan nilai return transport ini menjadi menjadi true. Oke. Ini kan defaultnya false ya. Kita jadikan true supaya hasil dari training score-nya itu dimunculkan di return value. Oke. Kita langsung saja enter ya. Kita lihat hasilnya. Yang cross validate seperti ini. Nah, ya. Sedangkan yang cross valscore yang seperti ini. Nah, kayak gini. Apa bedanya?
Kalau ini dia lebih lengkap ya, ada waktu dalam melakukan training, waktu dalam melakukan prediksi, kemudian ada hasil scoring terhadap data test, ada juga scoring terhadap data training kayak gitu. Kalau CV score dia ini tuh hanya hasil skor test score saja. Jadi ini adalah skor test score. Coba kita buktikan. Ini kan CV-nya sama ya. Modelnya pun sama. Harusnya test score-nya sama antara ini dan ini. Coba kita buktikan. Test score.min. Segini, ini .min langsung aja ya. Tuh kan ya. Sama banget karena sama aja sebenarnya ini sama itu. Bedanya kalau CV score satu ini dia lebih lengkap. Kita bisa membuat si objek ini tuh dia mereturn train score kita gitu. Karena nanti pada di akhir video kita akan mempunyai sebuah dua skor, itu training score dan test score ya, untuk melihat apakah model kita overfitting atau underfitting. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan langsung mencoba untuk mengaplikasikan cross validate ini ya. Tadi intro dulu tentang perbedaan antara cross validate dan cross val score. Oke. Nah, jadi sekarang saya akan membuat model KNN dengan nilai K yang antara itu ya, interval misalkan 2 sampai 150 gitu ya. Jadi saya akan membuat suatu model KNN yang K-nya itu bermacam-macam. Kemudian melihat skornya dengan setiap nilai K tersebut gitu. Jadi saya akan melakukan iterasi ya. Iterasi misalkan for K in range 2 sampai 100 misalkan ya. Nah, di sini lakukan fitting, kemudian scoring kayak gitu lah intinya. Nah, untuk itu saya akan membuat dulu suatu fungsi yang dimana fungsi ini menerima inputan K ya, kemudian mereturn nilai training score rata-rata dan test score rata-rata. Oke. Kita langsung saja tunjukkan seperti apa. Misalkan fungsinya apa ya? KNN predict gitu ya. Kemudian ini inputannya adalah K gitu. Kemudian model K nearest neighbor, dimana jumlah K-nya itu adalah sebesar K ini ya, sebesar jumlah inputan ini. Kemudian kemudian skornya ya, skornya itu kita akan menggunakan cross ini ya, cross validate. Kemudian skornya ini kita bagi dua ya, antara skor training dan skor test. Oke. Ini train score ya. Kemudian test score ya. Oke, skor train score dot min, kita ambil rata-ratanya dari setiap train score ini ya. Ini test score dot min. Oke, sekarang si fungsi ini akan mereturn value train score sama test score. Oke. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan ya setiap skor training atau skor test untuk setiap nilai K ini. Misalkan ke dalam suatu variabel yang mana pertama train scores untuk train score tentunya, dan test scores untuk test score ya, tentunya untuk setiap nilai test score gitu. Nah, di sini kita akan memanggil fungsi ini untuk melakukan prediksi untuk nilai K itu ya. Nah, dan di sini fungsi ini akan menghasilkan dua nilai, pertama train score dan test score. Kayak gitu ya. Ini K bukan L. Kemudian skor ini kita masukkan ke dalam variabel ini dan ini, oke. Train score dot append train score, kemudian test scores dot append
test score. Kayak gini kita coba ya. Coba dulu. Error. Ada error. Apa ini ya errornya? Oke, oh ini. Nah, jangan error ya. Nah, kita tunggu dulu sampai si model ini dia selesai melakukan fitting untuk setiap nilai K antara 2 sampai 100. Nah, ya. Teman-teman, jadi sambil menunggu saya memikirkan ya. Saya berencana untuk terus men-share kepada kalian di channel ini tentang data science ya. Nah, kalau misalkan kalian suka dan kalian ingin melihat lagi saya sharing tentang data science di channel ini, coba kalian subscribe channel ini ya, agar saya semakin termotivasi untuk membuat konten untuk sharing ilmu tentang data science dan memperbagus konten-konten video ini. Oke, itu saja, subscribe dulu, oke. Kita tunggu dulu sampai selesai, lama juga ya. Sebanyak dari 2 sampai 100 gitu ya. Kalian boleh aja skip gitu ya. Kalian boleh skip videonya. Oke, sambil menunggu kita akan membuat dulu ya. Nah, nanti itu setelah ini selesai, kita akan memvisualisasikan nilai test score dan test score ini. Oke, sekarang kita akan buat dulu figur dan aksisnya ya. Penalty the top plot, kemudian fixed size-nya itu 12, berapa ya? 12,8 atau ini 14 deh. 12,8, kemudian kita akan plot hasil ini ya. X.plot trend scores. Oh ya, ini range antara 2 sampai 100 X-nya. Kemudian Y-nya itu adalah trend scores. Kemudian oke, apa lagi? Ini kok lama banget ya? Kayak beres-beres. Kenapa ya? Oke, tunggu dulu aja ya. Oke, kemudian X.plot range 2 100. Kemudian ini test score. Nah, selesai juga ya. Coba kita lihat trend scores. Nah, ini dia. Waduh, banyak banget kan nilainya. Ini juga. Nah, kita plotkan saja ya. Kan bingung kan kalau nggak kayak gini? Bingung kan? Kita plotkan saja biar lebih mudah melihatnya. Test scores. Kemudian kita berikan marker ya. Markernya ini X, markernya ini O. Kemudian warnanya ini blue, warnanya ini green. Kemudian labelnya ini adalah trend scores. Kemudian ini labelnya adalah test scores. Oke, kita panggil Jen. Oke, kemudian kita visualisasikan skor ini. Kita lihat ada yang salah. Oke, belum diimport. Import matplotlib.pyplot splt. Oke, nah ini dia hasil dari training kita ya. Coba kita lihat ya. Jadi di sini ini adalah K-nya ya. Kita kasih label dulu nih. X.set, X label, nilai K. Kemudian X.set, Y label, skor. Nah, ini dia nilai K, ini skor. Nah, ya. Jadi untuk setiap nilai K ini dia mempunyai nilai yang berbeda-beda. Nah, kira-kira nih ya, K mana yang bagus untuk modal kita? K mana yang paling bagus gitu ya? Nah, K yang paling bagus adalah K yang dimana dia menghasilkan training score dan test score yang tinggi gitu. Dan training score dan test score itu gak terlalu berjauhan kayak gini gitu. Nah,
kayak gini, kayak gitu. Nah, cara kita memilihnya adalah seperti ini. Kalau apakah ini yang terbaik? Yang ini training score-nya kan gede banget ya, antara mungkin 0,8 berapa ini? 0,85 kali ya training score-nya ya, training score yang biru. Dengan test score-nya ini 0,7-an ya. Jaraknya antara 0,80-an sama 0,70-an, cukup jauh kan ya jaraknya itu. Nah, ini tuh dinamakan model yang overfitting. Kenapa overfitting? Karena dia training score-nya besar sedangkan test score-nya kecil. Jadi dia tidak bisa mengeneralisasi data gitu. Dia terlalu detail. Dia terlalu fit terhadap kita training gitu. Kemudian kesini training score-nya semakin kecil, kemudian test score-nya semakin besar ya. Di sini masih jauh ya, masih overfit. Nah, kira-kira yang terbaik itu kalau menurut saya di sini aja nih. Nah, di sini. Di sini kalau menurut saya. Atau mungkin di sini. Atau ini. Kalau menurut saya ini sih. Ini kayaknya ini nilai training score dan test score-nya gak terlalu jauh. Jadi ini model yang dan skornya pun cukup bagus, 0,75-an gitu ya. Sedangkan kalau ini training score-nya semakin kecil, test score-nya semakin kecil. Jadi ini dinamakan underfitting. Underfitting itu ketika training score-nya kecil dan test score-nya pun kecil gitu. Jadi menurut saya kayak yang terbaik adalah di sini, yaitu sekitar 65 atau 70 kali ya. Kayak gitu. Nah, itu dia cara untuk melakukan model selection dengan tuning hyperparameter. Nah, di next video kita akan melakukan tuning hyperparameter secara otomatis gitu. Dan menggunakan suatu fungsi yang namanya itu grid search CV. Nah, si fungsi ini tuh dia akan mencoba semua nilai K-nya, kemudian memberikan kepada kita model yang terbaik dengan kombinasi hyperparameternya gitu. Jadi akan memberikan kepada kita model dengan kombinasi hyperparameter terbaik kayak gitu. Oke, kemudian teman-teman, bagaimana kalau misalkan kita tuh mempunyai model yang hyperparameternya gede banyak gitu. Gak cuma n burst doang, tapi banyak. Nah, itu bakal kesulitan kita untuk mencoba setiap kombinasi hyperparameternya. Makanya fungsi grid CCP ini sangat berguna untuk secara otomatis memilihkan model yang terbaik untuk kita kayak gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.